Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Solo Balapan. Dan pada perjalanan kali ini spesial, saya akan naik kereta kebanggaan warga Solo, yaitu kereta api Argo Lawu, ditambah lagi kereta kelas termewah, yaitu kelas luxury. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Argo Lawu luxury kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Inilah dia untuk stasiun Solo Balapan yang menjadi stasiun besar di kota Solo untuk keberangkatan kereta-kereta yang notabene kelas tinggi di lintas selatan. Ada juga di lintas selatan lain, yaitu stasiun Purwosari untuk keberangkatan kereta ekonomi campuran. Selain stasiun Purwosari dan Solo Balapan, ada juga stasiun lain yaitu Solo Jebres di sana untuk keberangkatan kereta-kereta yang notabene ke jalur utara lewat Gundih atau menuju ke arah Semarang. Di stasiun Solo Balapan ini pintu masuk ya bagi penumpang kereta jarak jauh. Tapi kalau teman-teman mau naik KRL ke arah sebelah sana ya, ada tangga naik ke atas. Dan di stasiun Solo Balapan juga sekarang ada sebuah monumen lokomotif. Ini salah satu lokomotif yang menjadi saksi sejarah perkembangan kereta api di Indonesia. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Untuk lobi masuknya ke sebelah sana ya teman-teman. Nah, di sini itu banyak sekali penjual makanan, ada juga minimarket, ada ATM. Kalau kalian perlu apa-apa bisa di dalam stasiun ya. Karena fasilitas stasiun-stasiun besar model Solo Balapan, Gambir, rata-rata udah lengkap banget. Dan apabila kalian ingin membeli tiket secara langsung ataupun juga butuh bantuan customer service, bisa ke arah sana ya. Nah, ini ruang tunggu di stasiun Solo Balapan, dan apabila kalian naiknya kereta luxury, ada ruang tunggu khusus di area sebelah sana. Nah, itu rangkaian kereta Argo Lawu, sepertinya belum dilansir ya teman-teman. Untuk luxury lounge ada di sebelah sini nih, di samping CFC ya. Ada waktu untuk review-review bentar di sini. Kayaknya ruang tunggu doang, nggak ada cemilan. Ada deh. Nah, sebenarnya apabila teman-teman itu naiknya kereta kelas luxury, kalian bisa mengakses ruang tunggu luxury di stasiun Solo Balapan ini. Tapi yang saya perhatikan tadi ruang tunggunya itu kecil ya. Ada juga beberapa hidangan, cemilan, terus ada juga serabi notosuman yang menjadi khas di stasiun Solo Balapan ini. Lumayan lah pokoknya. Mungkin karena penumpang kereta luxury di Solo nggak begitu banyak ya, tidak sebanyak stasiun lainnya. Ini dia, rangkaian kereta Argo Lawu sudah mulai dilansir di jalur nomor 5. Sekarang ini saya duduknya di kereta luxury nomor 2, kursi nomor 4A. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Wah, enak nih. Di sebelah kiri 4A, berarti ada di tengah di area depan juga ya. 6A, 5A, 4A di sini. Begitu kita masuk sudah ada headphone, ada juga selimut, dan ada air mineral.
Sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Argo Lawu yang akan saya naiki menuju ke kota Jakarta. Saya mau cerita sedikit seputar asal-usul dari kereta api Argo Lawu ini. Nah, untuk nama dari Argo merupakan sematan dari PT KAI untuk layanan kereta yang tinggi. Dan untuk Lawu sendiri diambil dari salah satu nama gunung yang berada di timur laut Surakarta. Nah, kereta api Argo Lawu ini mulai dioperasikan sejak tanggal 21 September 1996. Memiliki rute dari stasiun Solo Balapan tujuan ke stasiun Gambir, Kota Jakarta, dan dulu itu dikenal sebagai JSO 751, yang dimana artinya Jakarta Solo 7 jam untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-51. Jadi bisa dibilang kereta api Argo Lawu salah satu kereta yang diluncurkan untuk memperingati 51 tahun kemerdekaan Indonesia. Kereta api Argo Lawu juga sekarang ini memiliki dua kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas eksekutif dengan kisaran harga tiket mulai dari 600 ribuan sampai dengan 840 ribu rupiah. Lalu ada juga kereta kelas luxury sebagai kelas yang lebih tinggi dari kelas eksekutif dengan harga tiket antara Rp1.135.000 sampai dengan Rp1.515.000. Nah, 1,5 juta untuk dari Solo menuju ke Jakarta. Memang kereta kelas luxury diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin perjalanannya berbalut dengan kemewahan dan juga perjalanan yang lebih nyaman. Rangkaian yang digunakan pada kereta api Argo Lawu ini sudah menggunakan armada terbaru, yang dimana produksi PT Inka pada tahun 2023 dan juga 2024 dikenal sebagai rangkaian New Generation. Pada perjalanan naik kereta luxury Argo Lawu kali ini ternyata saya nggak sendirian. Kita nggak janjian, tapi ada di luxury 2 semua ya? Yoi, tahu lagi. Ada Mas Alam, ada juga Pak Laude. Saya di Part A, sampean di berapa? 5A. Sampean? 6. Wah, 6. berderet kita ke belakang. Ya, single seat semua. Gak janjian loh padahal. Kok bisa ya? Mungkin Ante promo semua nih, Expo. Expo 500 ya kali. Untuk susunan rangkaian kereta api Argo Lawu pada perjalanan kali ini, di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, di belakang kereta pembangkit ada kereta luxury 1, kereta luxury 2, di belakang luxury 2 ada kereta eksekutif 1, eksekutif 2, di belakang eksekutif 2 ada kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi itu ada kereta eksekutif 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi memang rangkaian Argo Lawu lumayan panjang ya teman-teman. Dari segi eksterior, kereta luxury New Generation dan juga kereta kelas eksekutif New Generation tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hanya berbeda pada interiornya saja. Nah, untuk kereta-kereta New Generation sudah menggunakan pintu otomatis ya teman-teman. Jadi membuka tutupnya itu tinggal menekan sebuah tombol. Wih, mulus banget ya. Tuh, nggak ada suara tit 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 kayak gitu lagi ya. Coba deh di kelas eksekutifnya. Oh, kalau di eksekutifnya masih teman-teman. Udah lebih mulus juga ya. Nah, dari sambungan yang digunakan pada kereta Argo Lawu ini adalah sambungan operated below atau tipe akordeon, yang dimana lebih bagus untuk meredam suara dari luar, dan juga apabila kondisi hujan lebat, airnya tidak akan sampai masuk ke dalam rangkaian. Di sana ada penyambung kopler, ada juga rantai sebagai pengaman, ada kelistrikan di sini, kabel-kabel, dan juga ada selang untuk suplai daya angin dari lokomotif menuju rangkaian. Kereta New Generation diproduksi oleh PT Inka di Madiun. Di atas sebelah sini terdapat sebuah kode train mark F, menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Nanti kereta api Argo Lawu akan melaju di kecepatan maksimalnya ya. 42 adalah berat maksimum, 42 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Yang akan segera masuk adalah rangkaian kereta Mataram ya.
Nah, kalau di kereta New Generation, di atas sebelah ujung itu adalah kondensor AC. Lalu kalau kereta stainless steel generasi pertama, kondensor AC-nya berada di tengah, jadi dibalik gitu ya teman-teman. Kalau di kereta New Generation, tangki air itu ada di tengah, dan kalau kereta stainless steel generasi pertama ada di bagian ujung depan dan juga di belakang. Wow, itu kereta Mataram pakai hidung kotak ya. Sama-sama kereta yang bisa melaju di angka 120 km per jam. Tapi kalau pakai single kabin atau macam 201, 203 menurut saya keren banget sih. Nah, untuk kereta api Argo Lawu ini akan diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 7 jam, diperkirakan akan tiba di stasiun Jakarta Gambir pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Untuk kereta api Argo Lawu merupakan kereta tercepat angkatan pagi dari Solo menuju ke arah Jakarta. Selain Argo Lawu juga ada perjalanan kereta api Mataram, Manahan, dan kereta-kereta lainnya. Pokoknya untuk kereta dari arah Solo, Jogja menuju ke arah Jakarta itu rame banget sih. Setiap harinya banyak sekali kereta-kereta yang berjalan reguler. Oh gitu sebenarnya. Pagi. Ya, Terima kasih. makasih ya. Boleh? Makasih ya Mbak. Tepat sesuai dengan schedule, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, kereta api Argo Lawu diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta Stasiun Gambir dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini keberangkatan dari stasiun Solo Balapan di kelas luxury udah ada beberapa orang termasuk dengan saya, Mas Alam, Mas Laude, dan ada beberapa penumpang lainnya. Yang saya cek juga tadi di kereta Luxury 2 memang tidak full ya teman-teman, hanya sekitaran setengah kapasitas tempat duduk saja yang tersedia. Nah, untuk perjalanan Argo Lawu setelah berangkat dari stasiun Solo Balapan ini nanti akan berhenti di stasiun Klaten. Lalu setelah Klaten akan berhenti di stasiun Yogyakarta. Dari Yogyakarta ini gila banget sih, bablas langsung ke Purwokerto. Purwokerto langsung ke Cirebon, Cirebon langsung ke Gambir. Pemberhentiannya itu sedikit banget dan tiap pemberhentian memang tidak lama, hanya sekitar 3 menit dan juga 2 menitan aja. Itulah kenapa kereta api Argo Lawu menjadi predikat kereta tercepat dari Solo menuju Jakarta angkatan pagi hari. Saya siap membantu Bapak dan Ibu selama dalam perjalanan ini. Sebagai informasi, kereta ini dilengkapi dengan toilet yang berada di depan dan belakang rangkaian. Dan saya untuk mempersiapkan makanan dan minuman Bapak Ibu kalau tidak berhenti. Apabila Bapak dan Ibu membutuhkan bantuan, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan pesan. Terima kasih. Kita juga dibagikan satu fasilitas yaitu welcome drink, dan welcome drink ini berlaku juga di seluruh kereta-kereta flagship antara kereta luxury, compartment suites, terus panoramik, priority, dan lain-lain. Kita coba dulu ya untuk welcome drinknya. Di kereta kelas luxury biasanya welcome drink itu jus apel dan kelihatannya sama. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita coba. Saya suka banget sama welcome drink di kereta luxury ini karena rasanya itu asam, kecut, dan ada sedikit manis. Lebih dominan ke asamnya sih, jadi seger gitu.
Pagi. Untuk perjalanan kali ini dapat 1 kali makan. Kalian bisa jika pagi atau untuk makan siang. Saya sekarang aja. Sekarang aja baik. Untuk menunya kita ada nasi timbal sama nasi kuning. Berkenan yang mana? Nasi kuning aja, Mbak. Untuk menunya mau teh atau kopi? Untuk pagi ini kopi dulu aja. Kopi ya? Ya, Untuk rotinya mau disajikan sekarang atau untuk nanti siang? nanti siang aja. Siang. Jadi makan sama kuning aja ya. Ya. Terima kasih, mau ditunggu. Ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:55 menit. Kereta api Argo Lawu baru tiba di stasiun Klaten. Dan keterlambatannya sekitar 3 menit ya, teman-teman. Harusnya kita berangkat dari stasiun Klaten pada pukul 8:44 menit. Untuk pintu di kereta New Generation ini bisa dioperasikan oleh operator ya. Tuh, ngebuka sendiri. Stasiun Klaten saat ini dalam tahap renovasi dan ada juga beberapa penumpang kereta Argo Lawu yang naik. Rata-rata penumpang naiknya di kereta kelas eksekutif ya. Kereta-kereta Argo atau kereta-kereta dari arah Solo itu tuh memang semuanya berhenti di stasiun Klaten ini, seperti kereta api Manahan, Lodaya, Mataram, Argo Dwi Pangga masih berhenti di stasiun Klaten. Yang ada di jalur sana itu adalah kereta api Logawa, teman-teman, dari stasiun Purwokerto tujuan ke stasiun Jember. Udah menggunakan rangkaian ekonomi New Generation ya, tapi berbeda kelas. Pukul 8:58 diberangkatkan dari stasiun Klaten, lambatnya sekitar 4 menitan ya. Jadi memang untuk sebelum masa Nataru ataupun juga masa Lebaran, banyak sekali perbaikan rel yang mengakibatkan kecepatan kereta itu dibatas, atau bisa dibilang banyak titik taspat ya teman-teman. Jadi ini dia untuk interior dari kereta api Argo Lawu kelas luxury. Dari segi desain interior saya suka banget karena kelihatan simple, elegan, kelihatannya juga kesan mewah. Nah, untuk atas-atas ini itu mengingatkan saya pada interior kereta cepat Jakarta-Bandung atau kereta Wush. Dan untuk kursi yang terdapat pada kereta ini sebanyak 26 kursi, semuanya sudah menghadap arah laju kereta. Sehingga untuk kursi bisa diputar balik juga ya, ada revolvingnya. Nah, di depan sana tuh ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan dan lain-lain. Ada juga layar PIDS ya di sebelah sana. Di atas ini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Ada juga tirai yang bisa kita buka tutup. Lalu ada juga gantungan untuk pakaian di sebelah sini. Di arah depan terdapat sebuah AVOD atau audio video on demand untuk hiburan. Dan segi legroom ini tuh udah leluasa banget ya. Bebas lonjoran kalau misalkan kursi kita di set ke mode biasa. Di sini juga ada wash bag. Ini untuk nyimpen sampah dan lain-lain ya. Lalu ada colokan listrik untuk ngecas HP, tablet dan juga laptop. Biasanya di sebelah sini ada meja kecil, tapi untuk kereta New Generation tidak ada meja kecil, tergantikan di area sebelah sini. Kita bisa nyimpen beberapa barang-barang di sini ya. Bisa nyimpen botol dan lain-lain. Lalu di kursinya kurang lebih kayak gini ya teman-teman, menggunakan warna coklat seperti ini. Ada juga lampu baca nih di sini. Nah, lalu di sini juga ada meja lipat. Meja lipat bisa kita gunakan untuk makan ataupun juga bekerja menggunakan laptop. Di sebelah sini ada cup holder untuk nyimpan botol dan lain-lain, dan ada juga beberapa tombol yang bisa kita fungsikan untuk mengatur kerebahan kursi dan juga mengatur legroom. Di bawah sini juga nih ada USB dan USB-C untuk kita ngecas kayak gitu. Untuk kursi luxury generasi ketiga ini atau kereta luxury New Generation, mode paling rebahnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi kayak sekitaran 140 derajat, dan untuk leg rest-nya ini bisa lurus kayak gini nih. Tuh. Nah, apabila teman-teman mau kursinya ke mode pertama, kalian tinggal tekan tombol rilis yang sebelah sini nih.
Jadi pengoperasian dari kursi sudah full elektrik ya. Nah, apabila di set ke mode paling rebah, ini tuh memang sandarannya udah nyaman banget ya teman-teman. Namun ada satu hal yang menurut saya bisa menjadi kekurangan pada kereta luxury kali ini. Tuh, kalau di set ke mode paling rebah, kaki saya tuh sampai nekuk kayak gini ya. Jadi legroomnya menjadi lebih sempit. Nah, kayak gini. Untuk fasilitas toilet pada kereta Argo Lawu kelas luxury ini ada di dua sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga ada sisi belakang. Kita cek dulu untuk fasilitasnya. Pintunya ini pintu lipat ya teman-teman. Cara nguncinya di slot seperti ini. Dari segi luas udah leluasa banget. Dari fasilitasnya di sini ada sebuah cermin yang ukurannya cukup besar, memanjang juga. Ada mini wastafel. Airnya mengalir dengan normal. Di sini ada keran. Nah, apabila kita putar, ada air yang mengalir di bawah. Ini tuh foot washer untuk cuci kaki, ataupun juga teman-teman mau wudhu bisa menggunakan keran sini. Ada tabung sabun, lalu ada juga plastik, ada tisu di sebelah sini, ada tisu lagi di sini, ada tong sampah. Klosetnya sudah kloset duduk ya. Tuh. Di sini juga ada jet shower mengalir dengan normal. Untuk tombol flashnya ada di sebelah sini teman-teman. Tuh. Nah, jadi berbeda ya. Biasanya ada di sebelah sana, sekarang di sebelah sini. Terus ada juga baby care desk. Jadi ini tuh apabila teman-teman bawa bayi, bayinya bisa duduk di sini gitu. Nah, kayak gini. Lalu di sini juga ada gantungan ya untuk menggantung pakaian. Nah, kereta api Argo Lawu ini akan berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta sebagai tempat pemberhentian untuk kereta-kereta yang notabene kelas tinggi di kota Jogja. Tadi ada juga stasiun Lempuyangan ya untuk kereta-kereta kelas campuran di kota Yogyakarta. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:19 ya tadi. Kita baru tiba di kota Yogyakarta Stasiun Tugu. Dan pemberhentian kereta api Argo Lawu normalnya 3 menit teman-teman. Ini udah telat. Harusnya berangkat itu jam 9:18. Penumpang yang naik di stasiun Yogyakarta memang nggak pernah sepi sih. Selalu menjadi titik pusat paling rame. Nah, untuk stasiun Tugu Yogyakarta menjadi stasiun besar dengan volume penumpang terbanyak ya saat ini. Emang mantap sih, Jogja, kota yang ngangenin banget. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:23. Kita diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta. Keterlambatannya kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Setelah berangkat dari stasiun Tugu ini, kita akan berhenti lagi di stasiun Purwokerto. Semoga bisa mengejar keterlambatan ya. Oke. Betul.
Ya, makasih. Sekarang ini sarapan sudah ada di depan mata dan menu makanan berat pada kereta Luxury ini hanya disajikan satu kali selama di perjalanan ya teman-teman. Kita bisa milih, tadi itu ada menu nasi timbel dan juga ada nasi kuning. Selain satu porsi makanan berat, kita juga dikasih dessert berupa puding. Ini rasa taro, entah rasa apa ya, entah rasa anggur gitu. Terus kita juga dikasih lagi satu air mineral. Ini untuk menu nasi kuning. Dari segi tampilan udah lumayan menarik ya teman-teman. Ada beberapa kondimen. Di sini ada nasi kuningnya, lalu ada telur, ada satu potong ayam, ada abon juga di sini, dan ada orek tempe. Dari porsi lumayan banyak sih. Oke, jadi sekarang kita coba dulu untuk servis makanan berat di kereta Luxury pada KA Argo Lawu kali ini. Kemarin kalau nggak salah saya naik kereta Taksaka ya, makannya sama nasi kuning juga. Kita mulai dari nasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Ini tipikal nasi kuning yang nasinya pulen. Bumbunya juga enak ya. Terus ada orek tempe. Kita coba. Orek tempenya ini masih agak crispy dan juga rasanya asin manis. Ada juga telur dadar dengan irisan daun bawang. Enak juga ya. Terus ada juga abon. Nah, tapi untuk ayam di sini itu masih kering ya teman-teman, kayak di nasi goreng Parahyangan. Mas Alam nasi timbel ya. Ada tahu, ada sayur, ada orek ikan sama nasi. Kita melintas di jembatan Sungai Progo, dan nama Sungai Progo dijadikan sebagai salah satu nama kereta, yaitu kereta Progo dari Lempuyangan tujuan ke Pasar Senen. Setelah selesai makan, kita langsung coba pudingnya ya teman-teman. Untuk puding di kereta Luxury, saya suka ya, karena teksturnya itu lembut. Beberapa kali saya naik kereta Luxury, memang si pudingnya ini enak banget. Kenapa ya nggak dijual di kereta restorasi? Waktu itu sempat nemu sih, tapi nggak banyak ya. Hanya ada di beberapa kereta saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pudingnya ini lumer-lumer gitu ya teman-teman, enak sih. Jadi untuk layar PIDS pada kereta New Generation itu menampilkan beberapa informasi ya. Ada informasi pemberhentian di mana, terus jam berapa, ini kecepatan keretanya, nampaknya itu error teman-teman. Ini kereta banter tapi kecepatannya 0 km per jam. Terus ada juga suhunya 23 derajat Celcius. Ini Luxury nomor kedua. Nah, di ujung depan juga ada dua tayangan ya. Di sebelah kanan itu memuat tayangan hiburan, dan di sebelah kiri yang dekat mini pantry sebelah sini
ada papan nama kondektur dan informasi lain-lain. Sehingga kecepatan kita lihat di HP aja ya secara manual. Saat ini kereta melintas stasiun Kutowinangun di kecepatan 118 km per jam. Dan dari guncangan serta kekedapan suara di kereta New Generation ini menurut saya udah juara banget. Karena dalam kecepatan tinggi, ini kita bentar lagi lewat Wesel ya. Tuh, guncangannya masih enak banget. Kita berpapasan dengan kereta Ranggajati dari stasiun Cirebon tujuan ke stasiun Jember ya. Sekarang kereta api Argo Lawu melintas di stasiun Gombong. Jadi untuk kereta ini memang bablas terus ya teman-teman. Salah satu edannya Argo Lawu langsung di stasiun Kutoarjo, Kebumen, Karanganyar, Gombong. Nanti di depan di Kroya juga kita bakal melintas langsung ya. Hijau ya. Dan seperti inilah suasana di dalam kabin kereta Luxury. Sekarang kita persiapan melintas langsung di stasiun Kroya. Dan kereta api Argo Lawu ini menjadi salah satu kereta yang melintas langsung di stasiun ini selain kereta api Argo Dwi Pangga. Hanya ada 2 kereta ya, spesial sekali. Semua kereta tuh berhenti di stasiun Kroya, termasuk Argo Wilis dan juga Argo Semeru. Kita melintas langsung di kecepatan 90-an. Dan setelah melintas langsung stasiun Kroya, kita juga akan berbelok ke arah sebelah kanan menuju jalur tengah lintas Purwokerto Cirebon. Ada pula percabangan lain di sebelah kiri sini. Ini adalah percabangan menuju ke jalur lintas selatan Tasikmalaya, Bandung, Cikampek. Nah, ini dia percabangannya. Kita sudah berbelok ya ke arah lintas tengah.
Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Purwokerto. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwokerto, persiapkan diri Anda. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jadi apabila teman-teman naik kereta kelas luxury, kalian juga bisa memilih ya minuman hangat antara kopi ataupun teh. Saat ini saya memesan kopi ya, dan kopinya kopi hitam robusta. Bismillah. Untuk kopi hitam ini disajikan dengan gula merah, jadi bisa teman-teman tambahkan gula ataupun tidak. Nah, bagi teman-teman yang memang suka kopi hitam, ini pasti kalian cocok banget ya. Namun berbeda apabila biasanya minum kopi latte, ini tuh hitungannya masih cukup pahit. Sekarang jam 11:07, kita sudah tiba di stasiun Purwokerto. Yang naik kereta Argo Lawu di stasiun Purwokerto asli teman-teman rame banget ya, terutama di kereta kelas eksekutif. Di stasiun Purwokerto kita bertemu dengan kereta lain ya, yaitu kereta Argo Semeru. Nah, kabarnya besok hari kereta Argo Semeru ini akan berganti rangkaian teman-teman, di tanggal 6 Desember 2024. Finally, diganti kereta New Generation katanya. Mantap. Berarti ini hari terakhir kereta Argo Semeru menggunakan armada stainless steel ya. Dan untuk kereta Luxury 2 pada perjalanan kereta Argo Lawu, saat ini saya mendapatkan K1-02301 SLO, yang dimana K1 kereta kelas eksekutif atau di atasnya, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 23 tahun pertama dinas di 2023. 01 adalah nomor absennya. SLO, kepemilikan dari rangkaian ini Depo Solo Balapan. Di sana juga ada TS 220-380 yang menjadi tegangan dari pembangkit kerangkaian sebesar sekian. BK adalah berat kosong 42.000 kg atau 42 ton. Dan MD mulai dinas di tanggal 13/12/2023. Kalau nggak salah, kereta luxury yang ini waktu itu digunakan oleh Argo Dwi Pangga ya teman-teman. Kereta Argo Semeru menggunakan kereta mewahnya Compartment Suites, yang menjadi kereta termewah saat ini. Nah, kalau kereta kompartemen itu tuh lebih mewah lagi teman-teman. Lebih bagus dibandingkan dengan kereta luxury. Walaupun kereta kompartemen merupakan kereta modifikasi Balayasa Manggarai ya. Di Purwokerto juga terdapat depo kereta di sini. Tempat penyimpanan sarana kereta yang sedang tidak digunakan. Tuh. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 11:12, kereta api Argo Lawu diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto. Jadi sekarang ini lagi pembagian makan siang ya, karena tadi saya sudah diantar untuk menu servis makannya, sehingga tidak dapat lagi teman-teman. Kalau kalian mau request disajikan jam berapapun, itu bisa ya, tinggal ngomong aja ke pramugari yang berdinas. Kalau tadi dari arah Solo menuju ke Purwokerto, kereta api Argo Lawu itu ngebut terus-terusan, bahkan di top speed mencapai hampir 120 km per jam. Namun apabila perjalanan dari arah Purwokerto menuju ke Prupuk harus menurunkan kecepatannya terlebih dahulu, dikarenakan jalur Purwokerto-Prupuk ini memiliki kontur tanah yang cukup naik turun, serta lintasannya yang berkelok-kelok, dengan batas kecepatan maksimum kereta di angka 70 km per jam. Nah,
Pemandangan dari arah Purwokerto menuju ke Krupuk juga menurut saya cukup bagus ya teman-teman. Mirip-mirip seperti di Daop 2 Bandung, kita bisa melihat pegunungan di antara kanan dan kiri saat kita melintas di petak jalur ini. Ini juga menjadi salah satu jalur favorit ya di lintas tengah setelah dari Purwokerto menuju ke arah Krupuk. Sekarang kita melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan, dan stasiun Cirebon Perujakan ini biasanya untuk pemberhentian kereta-kereta dengan notaben ekonomi campuran ya. Tadi juga berpapasan dengan kereta Sembrani. Sekarang jam 12:53 menit. Kereta Argo Lawu sudah tiba di stasiun Cirebon. Stasiun Cirebon ini adalah stasiun besar di kota Cirebon untuk pemberhentian kereta-kereta yang kelasnya tinggi ya. Full Argo atau full eksekutif berhentinya di stasiun Cirebon semua teman-teman. Wah, ternyata penumpang Argo Lawu banyak yang turun di stasiun Cirebon, terutama di kereta eksekutif belakang ya. Nah, di stasiun Cirebon juga ada pergantian kru, pergantian kondektur ya teman-teman. Tepat sesuai dengan schedule pukul 12:58 diberangkatkan dari stasiun Cirebon. Ya. Mbak, kalau boleh mau minta air mineral lagi satu. Sekalian paymentnya pakai kris ya? Nggak apa-apa. Boleh. Ya, kalau cash berarti ke kakak aja langsung. Ya udah cash aja nggak apa-apa. Iya. Saya sudah memesan satu menu makanan untuk makan siang. Ini adalah sei sapi. Harganya Rp50.000. Dari tampilan kurang lebih seperti ini. Ada sei sapinya, terus ada kering bayam, dan juga ada sambal mata. Apabila naiknya kereta unggulan, mau di kelas eksekutif ataupun juga di kereta kelas luxury, saya biasanya pesen tambahan makanan ya. Biasanya juga pesannya bakmi godog, tapi sekarang ini saya lagi pengen sei sapi karena baru kemarin makan bakmi godog Jawa. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan.
Daging asap seinya ini berasa ya teman-teman. Tambah pakai nasi dan juga sambal. Rasa asin gurihnya dari sei sapi, pedas dari sambal matahnya, ditambah lagi seger. Mantap sih, perpaduan yang sempurna. Sekarang saya mau lihat-lihat untuk fasilitas AVOD yang tersedia. Jadi layarnya ini fleksibel, bisa dimajukan, bisa juga dimundurin ya teman-teman. Kita coba ke movie. Loh, kok nggak ada semua ya teman-teman? Error kan? Ini tadi AVOD-nya sempat error memang ya, di yang saya ini. Nggak ada apa-apa bro. Kebetulan ada kursi kosong. Saya penasaran. Soalnya yang Mas Alam dan Mas Laude ini bisa lihat film teman-teman. Kita coba ya. Bener kalau di yang lain bisa tuh kan. Tuh ada beberapa film yang bisa ditonton. Ada juga games mungkin. Ada game-game bocil kayak gitu ya. Ada juga beberapa musik. Lumayan sih sebenarnya kalau AVOD-nya berfungsi dengan normal. Ini durasinya 1 jam 36 ya. Oke, ini asli film berarti ya. Dan kita juga dapat fasilitas headphone dari Audio Technica. Ini salah satu merek terkenal yang banyak dipakai juga sama orang-orang profesional, tapi Audio Technica-nya versi ekonomi teman-teman. Versi yang agak murah gitulah. Ya, lumayan lah untuk denger musik atau nonton film ya. Kedua suaranya juga berfungsi dengan normal, tapi memang untuk headphone-nya bukan yang noise cancelling, jadi masih ada rasa-rasa suara dari luar gitu. Kita coba intipin dua babang ini. Yang satu lagi mangan sei sapi. Lapar bang. Sambil nonton dia. Kita intip yang satu nih. Ini yang satu kayaknya sibuk banget guys. Gila, lagi ngedit loh. Ini masih naik keretanya dia udah ngedit. Jangan itu. Sangar Argo Lawu Luxury. Makanya dia tim gercep sekali ya. Sangat rajin sekali bapak satu ini ya. Kalian naiknya kereta kelas luxury, mau perjalanan di waktu siang hari pun masih dapat fasilitas selimut ya teman-teman. Nah, selimut ini tuh hanya digunakan di dalam kereta saja, nggak boleh dibawa pulang. Kalau dibawa pulang ya beli gitu. Misalkan lagi dingin, pengen selimutan ya tinggal dipakai aja. Nah, setelah pakai selimut baru kita atur dari leg rest-nya ya. Udah tinggal tidur, bangun-bangun pas mau keretanya masuk Gambir ya. Emang enak sih sebenarnya untuk kursi kereta di kelas luxury generasi ketiga ini, tapi memang untuk saya pribadi apabila full rebahan itu tuh bakal berasa banget kaki nekuk. Jadi harus mencari posisi yang sekiranya benar-benar pas, enak gitu ya. Sekarang ini kereta api Argo Lawu memasuki Daup 1 Jakarta. Kita melintas di stasiun Cikampek ya. Dan di Cikampek ini pertemuan dari dua jalur. Jalur dari arah Cirebon yang kita lalui dan juga ada jalur dari arah Bandung. Ada kereta inspeksi. Jalur 5. Wah, ada KAIS ya sama KUJR. Disusul sama Argo Lawu.
Ya iyalah, kereta unggulan duluan yang lewat, kereta penumpang. Jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 15 lebih 15 menit. Barusan itu kereta api Argo Lawu baru saja melintas di stasiun Kranji. Dan kurang lebih selama 20 menit ke depan, kita akan tiba di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Gambir. Sekarang ini kondisinya hujan cukup lebat ya teman-teman. Nah, sebelum itu saya mau share beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Argo Lawu. Ini merupakan kereta tercepat dari arah Solo tujuan ke Jakarta di waktu pagi hari. Dan namanya diambil dari salah satu nama gunung yang ada di timur Laut Surakarta. Lalu untuk kereta api Argo Lawu memiliki dua kelas layanan. Yang pertama, kelas eksekutif dengan kisaran harga tiket dimulai dari 600 ribuan sampai dengan 840 ribuan. Lalu yang kedua ada kereta kelas luxury sebagai kelas tertingginya, yaitu di kisaran harga Rp1.200.000 sampai dengan kurang lebih Rp1.515.000. Untuk sekarang ini saya duduk di kelas tertinggi, yaitu kereta kelas luxury dan menggunakan armada kereta luxury generasi ketiga atau biasa disebut sebagai kereta luxury new generation. Dari segi kenyamanan untuk kereta luxury new generation ini benar-benar sudah lebih improve apabila dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya ya, terutama di bagian kekedapan suara dan juga guncangan asli. Guncangannya halus, peredam suaranya juga bagus, dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan saya rasa AC-nya cenderung adem, saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Untuk secara keseluruhan kereta luxury generasi ketiga atau new generation ini benar-benar nyaman banget dan cocok juga untuk teman-teman yang memang ingin bepergian dari kota Solo menuju ke kota Jakarta dengan waktu tempuh yang cepat dan juga perjalanan berbalut kemewahan. Saya rasa kereta api Argo Lawu ini bisa jadi alternatif yang tepat. Nah, untuk perjalanan naik kereta api luxury ini kita akan mendapatkan beberapa servis, seperti diantaranya yang pertama dikasih welcome drink, lalu dapat juga 1 kali makanan berat, terdapat nasi, puding, air mineral, dan juga free untuk roti, kopi, ataupun teh yang bisa disajikan selama di perjalanan. Apabila teman-teman tanya worth it nggak sih untuk naik kereta Argo Lawu luxury ini, memang untuk saya pribadi harga tiketnya tidak bisa dibilang murah. Worth it atau enggaknya itu balik lagi ke teman-teman ya. Apabila kalian memiliki uang yang banyak, tentunya untuk kereta luxury ini bisa dibilang murah. Tapi untuk saya pribadi naik kereta api Argo Lawu di kelas luxury setidaknya ya hanya untuk merasakan experience yang lebih seru lagi naik kereta ngebut di kelas yang tinggi kayak gitu aja sih. Oke, kurang lebih sekitaran 20 menitan akan tiba di tujuan akhir, jadi kita mesti siap-siap dulu. Ketika kereta akan tiba di tujuan akhir, kalau perjalanan naik kereta mewah seperti luxury, priority, compartment, ataupun juga kereta panoramik, kita tuh bakal dibagikan hot towel atau handuk basah dan panas juga ya. Ini lumayan buat refreshing supaya pas turun kereta itu nggak kelihatan sumuk. Buset, ini pas banget di kursi saya. Bocor coy. Saya baru tahu kalau kereta new generation ada kebocoran ya.
Ini speakernya jelek banget sih. Kayak nggak enak gitu didengarnya. Kresek-kresek. Bocor lagi dong. Alah. Kereta api Argo Lawu tiba di stasiun Gambir pukul 15:33 menit. Lambat sekitar 3 menit ya. Yuk, jadi kita keluar. Mbak, makasih banyak ya Mbak ya. Maaf kalau merepotkan. Oke. Disambut hujan rintik-rintik di stasiun Gambir. Tapi ini udah mulai reda sih hujannya. Gimana Bapak, telatnya hanya sedikit? Mantap, 2 menit kan? Padahal kalau kereta bagus kayak gini mau telat sejam 2 jam kayaknya nggak masalah ya. Enak soalnya ya. Jangan, saya nyambung kereta lain, jangan telat kebanyakan. Balik ya. Iya. Soalnya tuh cuma 2 menit meskipun kena asfalt banyak. Rangkaian kereta api Argo Lawu akan dipulangkan ke depo Jakarta Kota dan nanti akan kembali menjadi kereta api Argo Lawu keberangkatan malam hari dari stasiun Gambir tujuan stasiun Solo Balapan. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama kurang lebih 7 jam dari kota Solo, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Gambir. Selalu berkesan naik kereta kelas mewah, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video perjalanan naik kereta api Argo Lawu Luxury kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.